Nggak ngaku wibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wis kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayahe tiba. Ngimpi dadi Hokage nanging uripan gel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Seorang pemuda terbangun di dalam kurungan besi yang dingin. Tanpa sehelai benang pun ingatannya benar-benar kosong. Dia memindai sekelilingnya dalam hening. Di sana, ratusan kurungan lain berjajar rapi, penuh dengan jiwa-jiwa malang bernasib sama. Jelas sudah, mereka semua ditangkap untuk dijadikan budak. Tapi, Iker menatap semua keputusasaan itu dengan wajah datar tanpa emosi. Sesaat kemudian, seorang gadis perompak mendekat, membawa secuil makanan sisa untuk para tahanan. Saat gadis itu tiba, Iker bangkit dengan santai. Lalu, bam! Jeruji besi tebal diremukan begitu saja bagai kertas tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Tubuh gadis itu membeku seketika. Matanya nanar menatap sosok monster berwujud manusia yang baru saja menghancurkan baja murni tanpa keringat. Teror dingin langsung merayapi nadinya. Napasnya tercekat hebat. Dia yakin 100% pria telanjang di depannya ini akan merobek lehernya detik ini juga. Namun, aura membunuh itu tak pernah datang. Iker justru mendekat perlahan dan menyembuhkan lukanya dengan ajaib. Terungkaplah sebuah fakta pahit. Gadis ini hanyalah pion paksaan semata. Para bajingan itu menyandera adik kecilnya. Dia terpaksa mematuhi perintah mereka atau nyawa adiknya akan melayang sia-sia. Mendengar kisah tragis itu, mata Iker menajam. Keputusannya sudah mutlak. Dia akan meratakan markas perompak ini sekarang juga. Tanpa basa-basi, dia menendang hancur pintu utama. Puingnya melesat bak peluru meriam, menghantam keras tubuh perompak pertama yang menghadang hingga tulang-tulangnya remuk total. Fakta bahwa dia masih bertelanjang bulat sama sekali tak dipedulikannya. Pembantaian epik pun dimulai. Para kroco bertumbangan berdarah-darah, bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Kecepatannya benar-benar di luar nalar manusia. Dia melesat bagaikan hantu, menghabisi setiap musuh hanya dalam sekejap mata. Hanya dalam hitungan detik, lautan mayat memenuhi lantai ruangan. Sisa perompak gemetar hebat, menyadari kekuatan Dewa Maut di depan mereka sangat tidak tertandingi. Akhirnya Iker tiba di hadapan sang bos. Pria yang ditakuti di wilayah ini, kini nyalinya ciut total tanpa perlawanan. Melihat pasukannya dibantai seperti semut, dia mengangkat tangan dengan gemetar. Sambil bersujud penuh rasa takut, dia memohon ampunan nyawanya. Harta, budak, hingga kekuasaan, semuanya dia tawarkan. Tapi Iker hanya membalasnya dengan keheningan mematikan. Sambil menginjak kroco terakhir, Iker melangkah maju. Sang bos panik mencoba memanggil kekuatan spiritualnya. Tapi entah kenapa, semuanya mendadak tersegel rapat. Energinya menguap tanpa sisa dan semua skillnya lumpuh. Tekanan aura dari pria telanjang di depannya benar-benar mencekik jiwanya. Sang karakter utama menunduk menatapnya. Pandangannya sedingin es, seolah sedang melihat seekor serangga menjijikan yang siap diinjak mati. Menyadari ajalnya makin dekat, bos perompak itu berlari putus asa. Dia menuju kartu truf terakhirnya, sebuah kurungan raksasa yang menyegel monster buas. Segel monster itu dilepas paksa. Senyum licik menembang di wajahnya. Sangat yakin monster ini akan merobek Iker menjadi serpihan daging berdarah. Tapi saat monster itu menerkam ganas, Iker hanya mengangkat satu tangan. Serangan mematikan itu ditahan tanpa geser seinci pun. Benturan mematikan yang seharusnya meremukan tulang itu menguap bagai angin lalu. Mata bos perompak nyaris copot. Mustahil ada manusia penahan serangan monster dengan tangan kosong. Jawabannya sangatlah sederhana. Fisik Iker sudah melampaui batas mortal manusia biasa, dan mimpi buruk mereka belumlah berakhir. Detik berikutnya, aura suci meledak dari tubuhnya. Sinar energi kosmik membelah udara, menghantam telak dan menghapus eksistensi monster itu menjadi debu seketika. Keheningan mencekam menyelimuti. Iker menoleh pelan ke arah sang bos. Sudah saatnya bajingan tengik ini membayar tuntas semua dosa darahnya. Namun pertanyaan besarnya, dari mana kekuatan brutal Iker ini berasal? Rahasia ini terkubur sangat jauh di masa lalu yang super kelam. Semuanya bermula 100 juta tahun yang lalu.
kiamat dahsyat menghantam bumi tanpa ampun, menyapu bersih hampir seluruh peradaban umat manusia. Bencana ini dipicu sebuah virus misterius, virus yang mengubah hewan biasa menjadi monster mutan mengerikan dari dimensi neraka. Entitas itu lantas dinamakan para koruptor. Pandemi merajalela super cepat, menelan 99% populasi manusia. Para penyintas terakhir mati-matian bangkit untuk melawan balik. Sayangnya, senjata konvensional militer sama sekali tak mempan menembus kulit mereka. Dalam keputusasaan, para ilmuwan mengambil jalan pintas gelap, eksperimen gila pada manusia. Dari ribuan kelinci percobaan yang gugur, hanya satu subjek yang berhasil bangkit menembus batas. Dialah sang anomali legendaris Iker dos Santos. Bersamaan dengan itu, diciptakanlah serum mesin nano penyembuh. Tugasnya menyucikan planet dan memulihkan bumi dari racun perusak yang ditebar para monster. Berbekal kekuatan barunya yang setara dewa, Iker bangkit menjelma menjadi pedang terakhir dan sang juru selamat umat manusia. Sang petarung super berjuang keras demi melindungi zona aman umat manusia yang tersisa. Namun naas, biarpun punya kekuatan murni, kepunahan sudah berada di depan mata. Satu demi satu, nyawa berjatuhan. Saat jiwa terakhir lenyap tanpa sisa, pedang Iker terasa hampa, kehilangan seluruh alasan untuk terus diayunkan. Setidaknya begitulah pikiran sahabatnya Profesor Kagura. Tapi mata Iker masih menyeratkan bara api harapan juang yang belum sepenuhnya padam. Meskipun dia gagal menyelamatkan manusia di masa kini, keyakinannya mutlak, kekuatannya pasti bisa membantu generasi umat manusia di masa depan. Sistem mesin nano terus bekerja tanpa lelah menyucikan bumi. Harapan bahwa planet ini akan kembali layak huni masih bersinar di ufuk sana. Atas dasar itulah, Kagura menyegelnya dalam kapsul hibernasi, membiarkannya tertidur melintasi zaman, sementara para monster mutan terus berpesta pora menguasai daratan. Namun, roda waktu terus berputar. Dekade berganti abad, abad melebur jadi milenium, hingga akhirnya bumi perlahan-lahan menyembuhkan luka lamanya, kembali berseri. Monster mutan melemah, memberi jalan bagi lahirnya ras baru yang lebih gila. Evolusi ini berjalan 100 juta tahun. Kini, 3 wujud humanoid ras baru berlari panik, menghindari maut dari kejaran monster mengerikan di belakang mereka. Mereka nekat bersembunyi di dalam reruntuhan kuno. Sayangnya, monster buas itu tak peduli dan terus merangsek masuk, membawa hawa kematian pekat. Terpojok tanpa celah, nasib mereka kini di ujung tanduk. Di tengah keputusasaan absolut, sang gadis menjerit memohon secercah harapan. Ia berdoa pada dewa pelindung desa. Ajaibnya, semesta merespons. Kapsul kuno di belakang mereka mendadak menyala, memancarkan aura magis. Tertidur 100 juta tahun, Iker bangkit. Cowok legendaris ini mengangkat tangan, menembakkan sinar energi murni yang langsung menghanguskan monster itu tanpa sisa. Ketiga survivor itu melongo, otak mereka buntu memproses kejadian barusan. Situasi makin canggung parah saat sosok dewa penolong ini ternyata berdiri polos tanpa sehelai benang pun. Panik, Iker langsung mencari bajunya. Untung, bajunya aman di dalam berangkas super alot buatan sobat lamanya, Kagura sejak zaman purba. Saat sistem lab menyala, kebenaran gila menghantamnya bagai sambaran petir. Gila, dia baru saja melompati waktu 100 juta tahun. Fakta lab ini masih menyala saja, udah murni sebuah keajaiban. Jutaan tahun menghancurkan data, tapi beberapa mesin tetap aktif. Ini cuma punya satu arti, epic. Virus nano buatan Kagura sukses besar membasmi para monster korup, menjaga lab ini tetap utuh melewati ujian waktu. Di sisa sistem, dia menemukan kubus pesan rahasia peninggalan Kagura khusus untuknya. Isinya rahasia, tapi pastinya plot penting. Iker pun menoleh ke bocah-bocah lokal itu, melupakan satu hal fatal. Dia masih telanjang bulat. Baru pas sadar anak-anak itu menatapnya horor, dia kelabakan. Buru-buru berpakaian, dia kembali ke mode badas yang dipakai jutaan tahun lalu. Selesai bergaya, dia keluar bersama trio itu. Tapi baru selangkah, cahaya mentari super silau langsung membutakan matanya sejenak. Begitu pandangannya fokus, dia langsung dibuat merinding. Pemandangan di depannya sungguh epik. Hilang sudah nuansa kiamat di ingatannya. Kematian digantikan oleh dunia baru yang mekar, penuh kehidupan. Trio bocah itu buru-buru berlari ke desa, mendesak dewa pelindung mereka ikut.
Padahal sang tokoh utama masih sibuk memproses visual gila ini. Logikanya, ras manusia sejati harusnya udah jadi fosil purba di era ini. Humanoid bertelinga hewan ini pastilah produk evolusi liar campur mutasi nano mesin tiada henti. Tapi ada satu hal janggal. Mereka bicara pakai bahasa manusia kuno yang sama persis. Jelas mereka berbagi asal-usul yang sama. Ia santai mengenalkan diri sebagai Iker dos Santos, panggil saja Iker. Bocah cewek bertelinga kambing yang hiperaktif itu langsung menyahut, namanya Juliet. Si cowok koala itu Dampo, dan cewek kucing namanya Shandy. Tapi Juliet ogah buang waktu basa-basi. Tanpa ragu, dia menyeret lengan Iker, berteriak kalau desa mereka dekat dari situ. Dia panik parah, ingin dewa penolong segera mengamuk dan membantai penjajah yang menyerang desanya. Begitu sampai di lokasi, suasananya kacau balau. Desa luluh lantak, dikepung lautan api neraka yang melahap rumah-rumah. Kehancuran total terjadi. Mental Shandy down, dia lari histeris menerobos bahaya demi mencari ibunya. Bukannya panik, insting tempur Iker aktif menganalisa situasi. Dia sadar betapa rapuhnya pertahanan desa pelosok ini. Tembok dan rumah murni terbuat dari kayu lapuk murahan. Jelas peradaban mereka mundur drastis dari zaman manusia dulu. Saat melangkah masuk, mata tajam Iker menangkap satu pertarungan maut. Seorang wanita bertarung mati-matian melawan monster aneh. Dari lukanya, nyawa wanita itu jelas tinggal menghitung mundur. Mata Iker menyipit ngeri. Sialan, monster itu kembaran ras koruptor dari jutaan tahun silam. Kejutan belum kelar. Tubuh Juliet mendadak memancarkan cahaya magis menyilaukan, siap merapalkan mantra tingkat tinggi. Tapi aksinya tak perlu. Secepat kilat, Iker melesat dan mendaratkan tendangan brutal yang menghempaskan monster itu. Tanpa ampun, dia menggendong lansia yang terluka itu, mengeluarkannya dari zona mematikan dengan gaya badas. Meninggalkan celah emas buat Juliet, bocah itu menembakkan bola api mungil yang daya ledaknya sukses menciptakan dampak kehancuran super parah. Monster itu resmi tewas. Melihat bangkai musuh, Iker tersenyum puas mengonfirmasi teori gilanya. Mesin nano di udara sukses memblokir regen sakti para monster. Tapi pertanyaannya, gimana bocah lokal bisa memanipulasi teknologi nano ini? Paling logis, mereka menyedot partikel nano dari udara dan mengubahnya jadi sihir destruktif persis seperti dirinya. Masalahnya, sejarah mencatat cuma manusia murni yang diizinkan mengakses teknologi dewa ini. Penasaran parah, dia langsung menodong wanita yang diselamatkannya, apakah semua orang di era ini punya sihir overpower tersebut? Gadis itu bingung, tapi dia memberikan satu fakta penting. Cuma segelintir elit yang bisa memakai kekuatan tersebut. Di budaya mereka, pemilik skill ini dianggap mendapat berkat langsung dari para dewa. Bayangkan, di seluruh desa cuma 4 orang yang punya privilege ini. Otak Iker langsung bergerak merangkai semua teka-tekinya. Kekuatan dewa yang diagungkan itu ternyata cuma teknik dasar mengendalikan mesin nano. Tiba-tiba Juliet melesat lari menghampiri wanita tua yang baru diselamatkan Iker. Ternyata itu neneknya sendiri. Dengan wajah panik, bocah itu menanyakan nasib warga desa lainnya. Sang nenek menenangkannya, menjelaskan kalau semua orang berhasil dievakuasi tepat waktu. 3 bocah itu pun membuang nafas lega. Tapi sang nenek malah ngamuk besar. Dia marah karena mereka nekat kembali ke desa dan bukannya kabur mencari aman. Lagi pula, monster menjijikan yang baru saja mereka habisi itu hanyalah seekor larva. Ancaman sesungguhnya adalah monster raksasa dewasa yang sekarang lagi meneror wilayah tersebut. Tiba-tiba, suara songong menyela obrolan mereka, menyuruh semuanya untuk santai. Dengan gaya sok pahlawan, dia sesumbar bakal membantai monster raksasa sialan itu sendirian dengan sangat gampang. Nenek itu terkejut setengah mati melihat wajah tak asing muncul di tengah medan perang. Dia pun langsung bertanya di mana sisa warga lainnya bersembunyi. Prajurit berambut biru itu menjawab santai, mengklaim semua warga sipil sudah aman di tempat penampungan. Di sebelahnya berdiri pria parubaya yang ternyata adalah ayah Juliet. Ayah dan anak ini akhirnya bereuni, tapi momen haru itu cuma bertahan sebentar karena sang ayah langsung ngegas menuntut penjelasan kemana saja putrinya keluyuran. Dengan polosnya Juliet mengaku kalau dia nekat mendatangi gerbang terlarang. Neneknya langsung syok berat. Amarah nenek itu meledak-ledak seperti gunung berapi. Menurut mitos kuno, area di balik gerbang itu adalah wilayah sakral milik dewa pelindung. Tak ada satupun manusia yang diizinkan menginjakan kaki di sana.
Tapi Juliet membela diri tanpa ragu. Di mata mereka, Iker terlihat seperti ras kelas rendahan. Jadi, menyebutnya sebagai seorang dewa benar-benar terdengar seperti lelucon konyol yang tidak lucu. Si kecil Shandy buru-buru ikut campur, berusaha keras meyakinkan kakak rambut birunya kalau Iker itu hebat. Tapi cowok angkuh penuh prasangka itu langsung menepisnya. Alasannya sangat dangkal. Iker hanya memiliki telinga manusia biasa. Di masyarakat mereka, siapapun yang tidak punya ciri khas hewan otomatis dianggap ras paling bawah. Dia yakin adiknya sedang berhalusinasi. Meski begitu, Shandy tetap ngotot. Dia bercerita dengan bangga bagaimana Iker membantai monster yang mengejar mereka dengan sangat mudah. Tapi prajurit biru itu sama sekali tidak kagum. Dengan congkaknya dia meremehkan, mengklaim kalau dia juga bisa menghancurkan monster kroco itu. Lalu matanya menatap tajam ke arah Iker yang jujur saja sudah muak dengan kebodohan ini. Si cowok biru itu mengusir Iker pergi, berteriak kalau tidak ada tempat bagi ras rendahan di desanya. Si mulut besar itu melenggang pergi tanpa sudi menoleh ke arah Iker. Saking kepedeannya, dia nekat mengambil misi bunuh diri untuk melawan raksasa itu sendirian. Oh ya, asal tahu saja, prajurit berambut biru itu bernama Fausto. Sang nenek panik setengah mati melihat kenekatan Fausto, lalu melirik canggung ke arah Iker. Meski masih meremehkan cowok itu, dia sadar bakal terlihat tidak tahu malu kalau tidak berterima kasih karena sudah diselamatkan. Setelah berterima kasih, dia memohon satu bantuan terakhir. Dia menyuruh Iker mengawal anak-anak menuju tempat evakuasi, sementara dia akan mengejar dan menghentikan Fausto sebelum kebodohannya membawa maut. Tapi Iker langsung menolak dengan wajah datar. Gila saja, setelah dihina habis-habisan, harga dirinya sudah diinjak-injak. Dia tidak sudi diam saja dan berpangku tangan saat mereka memperlakukannya seperti penonton yang tidak berguna. Jadi aura protagonis utamanya pun bangkit. Dia akan membuktikan kepada semua orang kalau dia bukan karakter lemah dan pastinya bukan ras rendahan yang bisa diremehkan. Fokus layar lalu berpindah ke danau terdekat. Gelombang air bergejolak ganas, memunculkan ancaman sejati. Sesosok monster raksasa mengerikan kini mendominasi seluruh wilayah perairan tersebut. Fausto akhirnya tiba di lokasi tanpa keraguan sedikit pun. Begitu matanya menargetkan sang siluman raksasa, dia langsung memasang kuda-kuda bertarung yang songong abis. Tombaknya memercikan listrik liar. Petir menyambar mengelilingi tubuhnya seolah dia inkarnasi dewa petir itu sendiri. Detik berikutnya, dia melesat menerjang sang monster dengan kecepatan kilat. Monster itu langsung membalas serangan dengan cara paling menjijikan. Dia brutal melempar anak-anaknya sendiri sebagai peluru mematikan. Hujan larva berlendir busuk beterbangan memenuhi udara. Tapi Fausto justru menyeringai mengejek. Serangga-serangga hama itu menjadi sasaran empuk tombak listriknya yang membantai mereka tanpa sisa. Dengan jalur yang sudah terbuka lebar, Fausto mengambil momentum dewa, melompat membelah langit, dan melepaskan tebasan petir super mematikan tepat ke wajah menjijikan monster itu. Ledakan dampaknya membuat monster itu menjerit kesakitan sampai merobek gendang telinga. Tapi tunggu, ini dunia manhwa, tak mungkin semudah itu kan? Realita pahit pun menanti. Nyali Fausto langsung ciut parah. Luka robek menganga di wajah siluman air itu tiba-tiba beregenerasi dan menutup seketika. Syok telak menghantam prajurit rambut biru itu, mengunci tubuhnya kaku pada satu detik kelengahan yang sangat fatal. Waktu sesingkat itu dimanfaatkan si monster untuk menyiapkan serangan balik mematikan. Fausto tidak sempat menghindar, tapi di ambang kematiannya, Iker mendadak muncul dengan wajah super kalem. Gila, Iker menahan pukulan raksasa itu hanya menggunakan sebelah tangan seolah menepis nyamuk. Kesombongan selangit Fausto langsung dihancurkan oleh realita yang sungguh brutal. Dan yang lebih gila, pertunjukan epik ini baru saja dimulai. Sang monster melompat mundur, mengumpulkan energi gila-gilaan untuk melepaskan serangan yang jauh lebih mengerikan. Tapi Iker tidak sudi memberikan ampun. Hanya dengan satu jentikan jari yang kelewat santai, energi gaib meledak dan langsung melubangi daging monster raksasa itu. Fausto cuma bisa melongo kaget. Otaknya korslet, tidak sanggup memproses kekuatan tingkat dewa yang sangat absurd di depannya. Tidak lama kemudian, sisa rombongan sampai dengan nafas mos-mosan di tepi danau. Paru-paru mereka belum teratur setelah melakukan lari maraton untuk menghindari maut, tapi rahang mereka langsung jatuh ke tanah. Iker sedang asik menahan monster raksasa itu dengan satu tangan saja.
Meski siluman itu terus menekan, Iker justru tampak mengantuk dan mulai bosan. Karena sudah muak berlama-lama, dia merangkul pinggang Fausto secara asal dan melompat kilat menghindar jauh dari jangkauan-jangkauan maut sang monster air tersebut. Saat debu menipis, hasilnya mutlak. Energi murni Iker sukses menembus telak jantung monster raksasa itu. Otak Fausto masih nge-lag parah. Dia panik berteriak, serangan sekeren apapun percuma kalau monster sialan itu bisa regenerasi tanpa batas. Tapi tebak, sang protagonis kita sudah membaca pergerakan itu. Disinilah mesin nano beraksi. Mereka melahap habis sel regenerasi monster itu. Padahal tebasan Fausto sebelumnya lumayan dalam. Sayangnya tebasan itu masih terlalu cupu garis miring untuk menghentikan faktor penyembuhan gila makhluk tersebut. Fausto nyaris gila sekarang. Mentalnya hancur, membayangkan bocah rendahan ini mungkin saja dewa pelindung yang asli. Iker cuma terkekeh santai. Dia langsung menepis gelar dewa penjaga yang kelewat lebay itu dengan gaya tengionya. Satu hal yang pasti, dia hidup cuma buat satu alasan, melindungi masa depan dan membantai habis monster parasit sialan ini. Monster itu mengamuk buta. Ekor raksasanya menyapu ganas, berusaha meremukan sang pahlawan yang malah menari lincah bak air di antara serangannya. Hanya butuh sedetik analisa, garis miring jagoan kita langsung meracik strategi kemenangan mutlak. Dalam hitungan detik, sang monster beku total, terkurung paksa dalam kristal es kuning yang super padat. Sambil mengisi aura serangan pamungkas, dia mulai pamer dengan gaya, mendeklarasikan diri sebagai monster yang lahir dari kebodohan tragis umat manusia. Sebuah relik kuno yang tertidur selama 100 juta tahun, senjata absolut pemusnah ancaman bumi. Otak Fausto sudah meledak, tidak paham omong kosong apa itu. Sekarang dia cuma peduli satu hal. Apakah Iker bisa membuktikan bacotannya? Dan tentu saja dia membuktikannya dengan brutal. Bukankah Iker adalah puncak dari eksperimen kejam dan tragedi berdarah? Senjata maha dahsyat yang lahir dari sejarah kelam penuh dosa. Dia yang pertama, yang terakhir, garis miring sekaligus satu-satunya manusia sejati di dunia bobrok ini. Selesai unjuk gigi, Iker melepaskan ledakan energi super silau. Sang monster langsung hangus jadi debu dalam sekejap mata. Pancaran sinarnya kelewat gila, tembus sampai atmosfer bumi dan merobek ruang hampa udara, memastikan bajingan itu musnah tanpa sisa. Saat pertarungan epik itu usai, Fausto cuma bisa mingkem. Ego tingginya remuk tak tersisa, hancur berantakan di depan mata kepalanya sendiri. Di sisi lain, tanpa disadari, siapapun sepasang mata mengintip dari balik semak belukar. Dia adalah agen rahasia yang awalnya ditugaskan memantau invasi di danau. Sialnya atau malah beruntungnya, dia malah jadi saksi mata kekuatan monster buas tipe lain beraksi. Pemandangan barusan benar-benar di luar nalar logikanya. Bahkan jenderal elit ksatria suci di ibu kota pun bakal kencing di celana kalau harus maju sendirian melawan monster sebesar itu. Tapi bocah antah berantah ini, dia menghabisinya seolah cuma lagi buang sampah. Si mata-mata sampai gemetar kegirangan. Dia tidak sabar ingin kabur ke markas guild dan membeberkan pertunjukan gila yang baru saja terjadi. Maju ke sore harinya, Iker akhirnya memutar pesan hologram dari sohib lamanya Kagura yang direkam 1 juta tahun lalu. Jarak waktu mereka sudah ribuan abad. Lewat hologram itu, Kagura penasaran mati-matian apakah bumi sudah berevolusi dan sembuh dari kehancurannya. Tanpa basa-basi, dia melempar bom kenyataan pahit. Para koruptor keparat itu tidak akan pernah musnah total. Faktanya terbukti benar. Toh Iker baru saja membantai salah satunya tadi siang. Kagura curhat, selama Iker asik tidur panjang, dia juga bolak-balik masuk mesin pembeku kriogenik. Niatnya cuma mau memantau perubahan dunia. Berkat pemulihan alam, populasi koruptor brengsek itu memang sempat menyusut perlahan. Tapi petaka baru muncul. Begitu ekosistem berubah, para monster sialan itu ikut berevolusi. Adaptasi gila itu jadi bukti kalau teror belum usai. Demi melawannya, Kagura nekat mengambil jalan pintas ekstrim. Dia meretas genetika bentuk kehidupan baru, memberi mereka kekuatan bawaan untuk melawan, bukannya mati konyol di mangsa koruptor. Kejutan belum selesai. Kagura ternyata sudah menyiapkan hadiah cheat kekuatan khusus untuk sahabatnya Iker.
Ya, suntikan berisi cairan hijau neon yang mencurigakan itu harus ditusukkan langsung ke pembuluh darah Iker. Begitu disuntikkan, efeknya meledak seketika. Kilatan energi menyetrum kulitnya, memompa kekuatan misterius ke seluruh sel tubuhnya. Serum itu memberikan sinkronisasi 100% dengan mesin nano. Proses selesai, dan Iker langsung mendapat skill level dewa. Dia sekarang bisa merakit objek fisik dari ubahan wujud nano tersebut. Dan bagian tersadisnya, ini baru pemanasan. Kagura membocorkan kalau dia menyembunyikan item cheat serupa tersebar di seluruh penjuru bumi dengan alasan cerdas. Kalau ditaruh di satu tempat dan markasnya hancur, semua usahanya bakal hangus percuma. Hitung-hitung ini jadi misi perburuan harta karun. Memaksa Iker keliling dunia melihat peradaban baru. Meskipun Kagura jujur, dia tidak tahu mutasi monster seganas apa yang menunggu. Tapi dia yakin 100% pada satu hal. Masa depan ini akan jauh lebih epik dibanding era kiamat menyedihkan yang dulu mereka tinggalkan. Seiring pesan itu berputar, visual hologram menunjukkan kenyataan kejam. Wajah sang ilmuwan jenius Kagura terlihat makin termakan usia yang renta. Suasananya jadi sedih banget, bro. Dia nyesek karena sadar matanya sendiri nggak bakal pernah lihat dunia yang udah sembuh ini. Setelah resmi ngoper tongkat estafet dan nitipin nasib bumi ke tangan Iker, pesan hologram itu akhirnya mati. Tiba-tiba Juliet dan rombongannya muncul dengan panik. Mereka repot-repot nyariin sosok yang katanya dewa pelindung itu. Cewek itu bareng monster koala aneh bernama Dampo maksa narik Iker ke desa. Semua warga udah nungguin. Di jalan, mata tajam Iker nangkep satu hal yang bikin penasaran. Ada kunci akses lab rahasia yang familiar banget ngegantung di leher Juliet. Kepo berat, Iker langsung nanya dari mana asal kalung itu. Juliet cerita, zaman dulu banget ada orang sakti yang nyuruh leluhurnya jaga benda itu. Diwarisin turun-temurun jadi semacam jimat pelindung. Mitosnya sih kalau desa ini lagi kena ancaman kiamat atau bahaya fatal, kunci itu bakal manggil dewa pelindung buat nyelamatin mereka. Dengar cerita itu, hati Iker langsung bergetar hebat. Dia baru sadar seberapa jauh temannya mikirin masa depan sebelum lenyap. Rasa syukur buat Kagura meledak di dadanya. Adegan langsung pindah ke alun-alun desa. Pesta gila-gilaan lagi pecah di sana. Para tetua sibuk mabuk dan makan rakus, sementara bocil-bocil langsung merubungin Iker jadiin dia bintang utamanya. Tapi hawa ceria mendadak agak suram pas beberapa bapak-bapak mulai bisik-bisik julid di belakang. Otak sempit mereka nggak nyampe. Mereka ngeremehin Iker yang cuma ras rendahan, bingung gimana orang biasa bisa pegang gelar dewa pelindung legendaris. Pas bacot mereka makin meragukan kekuatan Iker, Fausto tiba-tiba gebrak meja dan berdiri tegak. Dengan emosi meledak, dia maki-maki sekumpulan pengecut itu karena berani ngehina penyelamatnya. Dia bahkan ngasih beberapa bogem mentah. Lagian, para munafik itu yang lari duluan pas monster datang. Juliet dan Dampo cuma bisa melongo. Buat mereka, sifat munafik Fausto ini kocak banget dan beneran bikin geleng-geleng kepala. Gimana enggak? Baru beberapa jam lalu, si kampret ini yang paling keras netawain dan ngeremehin Iker. Di tengah keributan kocak itu, tetua desa maju buat ngomong langsung sama Iker. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa hormat nyampein terima kasih dari seluruh warga. Faktanya brutal, bro. Kalau Iker telat sedetik aja, nyawa mereka udah melayang semua. Desa ini pasti cuma tinggal abu doang. Dengan gaya andalannya yang super santai, Iker nepis semua pujian itu. Dia bilang dia cuma jalanin tugasnya aja. Tapi dia sadar, warga gengsi ngelepas dia tanpa ngasih imbalan. Jadi, daripada minta harta receh, dia minta bayaran yang jauh lebih mahal. Informasi akurat, Iker pengen tahu kondisi dunia zaman sekarang. Sayangnya, sekumpulan warga desa pelosok mana paham soal berita global seberat itu. Demi jawaban itu, mereka nyaranin Iker buat pergi ke ibu kota kerajaan Kermosia, tempat sang raja bertahta dengan segala kekuasaannya. Konon katanya, ibu kota itu tempat ngumpulnya orang-orang gila dari seluruh penjuru dunia. Pusat perdagangan sekaligus ladang intelijen paling elit. Para pedagang dari desa Kodama juga sering bolak-balik ke sana buat ngejual barang langka dari benang ulat sutra kayu. Perjalanannya sih makan waktu dan penuh monster ganas, tapi si nenek yakin 100% Iker bakal santai aja ngelewatinnya. Jelas lah,
Kekuatan monsternya udah jadi bukti nyata. Nenek itu sampai ngusulin Juliet jadi pemandu pribadinya. Toh cewek itu juga mau ke sana. Alasannya simpel banget. Juliet ini salah satu dari sedikit orang elit yang punya kekuatan suci. Dia berambisi daftar ke akademi sihir paling bergengsi di sana. Fakta ini bikin Iker kaget bukan main. Dia lumayan takjub karena sistem sekolah formal ternyata belum punah di zaman sekeras ini. Tiba-tiba suasana jadi heboh. Ngebuktiin kalau Iker sekarang resmi punya penggemar fanatik yang bacot abis. Fausto dengan pedenya nawarin diri jadi pengawal pribadi sang dewa pelindung selama perjalanan. Tapi sang nenek langsung menghentikan niatnya itu. Nenek bilang dia nggak punya alasan logis buat ikut. Dengan sombongnya Fausto nyolot, dia bilang mau ikut seleksi masuk Ordo Ksatria Suci yang elit itu. Tapi jelas aja si nenek ngerespon dengan muka datar penuh ejekan. Skakmat. Nenek ngingetin kalau masuk akademi dasar aja dia gagal total, apalagi mau nembus ksatria elit. Jelas-jelas itu mustahil. Iker ikutan bengong dengernya. Padahal Fausto punya kekuatan suci loh, harusnya gampang dong masuk. Juliet lalu ngebongkar aib aslinya. Ada ujian tertulis buat nyaring orang bodoh, dan Fausto jelas tumbang karena kebodohannya sendiri. Puas netawain si Fausto, otak Iker mulai mikir keras. Dia makin kepo parah sama seberapa kuatnya kelompok elit ksatria suci ini. Di transisi adegan berikutnya, kamera pindah ke wilayah hutan di luar batas desa. Di sana, seorang ksatria dengan zirah tempur lapis baja nganga dengar laporan intelijen. Raksasa mutan yang selama ini neror wilayah Kodama udah rata dengan tanah. Si pembawa berita ternyata cewek mata-mata yang kemarin ngintip pertarungan epik di danau. Ksatria itu sampai maksa dia buat mastiin ulang laporan gilanya. Tanpa ragu sedetik pun, cewek itu ngeyakinin bosnya. Ksatria suci itu langsung kena mental shock. Logikanya nggak nyampe. Seumur hidup dia nggak pernah mikir ada monster di luar ordonya yang sanggup ngebantai makhluk kelas atas itu sendirian. Lagi serius-seriusnya ngobrol, ada monster busuk nyoba nyerang si mata-mata dari belakang. Kilat pedang berkelebak. Dengan kecepatan dewa, si ksatria menebas monster itu terbelah jadi dua. Daripada balik ngandang cari aman ke kerajaan, nyali ksatria ini malah kepancing. Rasa penasarannya udah di luar nalar. Dia bulatin tekad buat turun tangan langsung, ngeburu jejak pria misterius yang dengan gampangnya ngebantai monster level bencana raya itu. Pagi harinya, Iker buka mata dan narik napas dalam-dalam menikmati udara segar. Rasanya luar biasa, dia masih nggak nyangka bisa nikmatin pemandangan super damai begini. Tapi di balik senyumnya, ada rasa sedih yang nusuk. Dia nyesek banget karena sahabat baiknya Kagura nggak bisa ikut nikmatin keindahan ini bareng dia. Tiba-tiba, seorang bocah muncul membawa pakaian. Dia memaksa sang dewa pelindung untuk segera berpakaian. Adegan beralih ke perbatasan desa yang sunyi. Nenek Juliet memberi peringatan keras. Gadis itu harus menjalankan tugasnya sebagai pemandu dengan sempurna selama perjalanan suci ini. Di sisi lain, Fausto mengertakkan gigi. Rasa iri membakar dadanya karena bukan dia yang mendampingi Iker. Namun Iker justru memuji postur bertarung bocah itu. Dia berjanji akan menunggunya di ibu kota raja. Satu kalimat itu memicu ledakan emosi. Fausto langsung histeris layaknya penggemar fanatik. Dia mendoakan keselamatan sang dewa pelindung dan memohon agar Juliet dijaga. Warga desa juga menghujani Juliet dengan berbagai nasihat. Diiringi salam perpisahan yang hangat, perjalanan epik mereka pun dimulai. Gadis mungil dan pria jangkung itu melangkah beriringan. Mereka membelah jalur dengan pemandangan alam yang luar biasa menakjubkan. Juliet dengan antusias menjelaskan seluk-beluk wilayah itu. Waktu terus berlalu hingga senja memaksa mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Di bawah langit malam, Iker bertanya soal jarak menuju ibu kota. Juliet menjawab butuh 4 hari berjalan kaki. Ternyata tidak sejauh dugaannya. Namun rasa penasaran gadis itu tak bisa dibendung. Dia mendesak Iker tentang masa lalunya dan alasannya berkelana menantang dunia. Iker hanya tersenyum misterius menyebutnya sebagai rahasia. Berkat petunjuk samar Kagura, dia yakin para monster koruptor itu masih bernapas. Nyatanya, dia sudah berpapasan dengan makhluk busuk itu di era ini. Padahal, monster itu hanya bangkit di wilayah yang hancur. Sangat berlawanan dengan tempat damai ini. Pasti ada dalang di balik layar. Seseorang yang mengendalikan takdir dari dalam bayangan gelap. Misteri ini harus segera dipecahkan. Saat Iker tenggelam dalam analisanya, tatapan matanya berubah menjadi setajam pedang. Juliet merinding melihat aura membunuh itu.
Sadar telah menakuti gadis itu, Iker segera meminta maaf. Tapi satu tekad telah bulat di hatinya. Era ini belum sepenuhnya tunduk pada makhluk koruptor. Bara harapan dan semangat bertahan hidup masih menyala terang di mana-mana. Langkah pertamanya telah diputuskan. Dia akan mengumpulkan intelijen dari penduduk lokal dan membedah tatanan dunia baru ini terlebih dahulu. Pembantaian koruptor akan jadi agenda berikutnya. Lagi pula, melacak jejak monster rendahan seperti mereka hanyalah permainan anak kecil baginya. Dia bisa menghabisi mereka kapan saja. Tiba-tiba, Iker mengajukan permintaan sepele. Dia melarang Juliet memanggilnya dengan gelar Dewa Pelindung. Sikap kaku itu membuatnya risih, jadi dia menyuruh Juliet memanggil namanya saja. Namun tiba-tiba, suara derap kuda memecah keheningan malam. Pasukan Ksatria Suci mengepung mereka. Sang komandan maju dan menuntut penjelasan. Pria itu berlagak seperti pangeran tampan dari negeri dongeng. Sayangnya, aura murahan itu sama sekali tidak membuat Iker terkesan. Tanpa basa-basi, Iker menantang identitasnya. Pria itu menyombongkan diri sebagai Juancho de la Espria, Kapten Divisi 7 Pasukan Ksatria Suci. Istilah Ksatria Suci sangat asing bagi telinga Iker. Apakah mereka elit kuat yang sempat diagungkan oleh warga desa sebelumnya? Tiba-tiba, anjing penjilat mulai menggonggong. Ksatria sombong bernama Meili mengamuk kasar. Dia membentak Iker karena tidak berlutut hormat di hadapan kaptennya. Jalang itu bahkan menuduh mereka berdua sebagai buronan licik yang sedang dicari. Merasa terganggu, Juancho membungkam mulut anak buahnya. Mengabaikan omelan Meili, sang kapten kembali menatap Iker dengan sorok mata yang sedikit lebih waspada. Iker justru terpancing dengan tuduhan murahan tadi. Namun, Juancho segera menepisnya, menganggap ucapan bawahannya hanyalah gonggongan anjing yang tidak sopan. Sang kapten langsung menginterogasi dengan tajam. Siapa sebenarnya pria ini? Dari mana asalnya? Dan apa tujuan akhirnya? Juliet pasang badan. Dia mengklaim mereka adalah penduduk asli desa Kodama yang menuju ibu kota. Mendengar itu, Serine licik Meili langsung mengembang. Dengan congkak, wanita itu kembali merendahkan mereka sebagai rakyat jelata sampah. Meili berpidato sombong layaknya jenius ber-IQ 3000 yang berhasil membongkar kedok warga rendahan. Lucunya, perhatian Iker malah tertuju pada detail lain. Dunia ini ternyata menggunakan sistem akta kelahiran. Bagi Iker, fakta birokrasi itu terdengar sangat menarik. Sang kapten terpaksa memotong ocehan bodoh bawahannya. Pasalnya, insting tajam Juancho telah menangkap sebuah kejanggalan fatal. Pakaian Juliet adalah sutra khusus buatan Kodama. Material legendaris bernilai fantastis yang diincar oleh para bangsawan ibu kota. Mustahil bocah miskin memakai atribut semewah itu. Fakta ini membuktikan mereka memang bangsawan Kodama sekaligus menampar keras mulut besar Meili. Meski identitas gadis itu terkonfirmasi, aura membunuh Juancho meledak. Dia menghunuskan pedangnya, menodongkan bilah dingin itu tepat ke leher Iker. Pria ini anomali. Juancho memvonis pakaian aneh Iker yang tidak pernah ada di daratan ini. Pertanyaan maut pun meluncur. Dari mana asalmu? Juancho mengungkap fakta kelam. Jalur menuju ibu kota ini tengah dikuasai oleh sindikat bandit darah dingin. Dia menuduh Iker sebagai sindikat penculik anak yang sedang menyamar. Jangan-jangan Juliet hanyalah pion licik yang berpura-pura menjadi korban polos. Gadis itu menjerit membantah, tapi suaranya diabaikan. Dikuasai amarah, Juliet nekat melepaskan serangan mematikan. Sayangnya, dalam sekejap mata, puluhan pedang sihir melayang mengepungnya. Tekanan aura yang mengerikan itu mengunci pergerakan Juliet sepenuhnya. Sang kapten justru menyeringai, memuji ledakan kekuatan sucinya. Sementara itu, Iker menonton drama ini dengan senyum penuh minat. Taraf kekuatan Ksatria Suci ternyata lumayan juga. Insting tempur Iker langsung mengukur bahaya mematikan dari sosok Juancho. Dengan nyawa mereka di ujung tanduk, sang Ksatria Suci menjatuhkan ultimatum pamungkas. Dia menuntut kebenaran mutlak soal asal-usul Iker. Jawaban itu jadi penentu, hidup atau mati. Tapi Iker malah bungkam, menatapnya tajam bak malaikat pencabut nyawa. Ketegangan memuncak. Beruntung, Iker masih bisa menahan egonya. Dengan tenang, dia melempar fakta. Gue cuma pendatang dari desa Kodama. Main langsung meledak, menuduhnya pembual. Anehnya, Juancho malah santai menelan alasan itu, lalu menurunkan senjatanya tanpa ragu. Jelas ini plot twist gila. Padahal sedetik lalu, cowok itu siap mengabsen nyawa orang di sana.
Insting Satria Suci itu mengendus kebenaran. Juliet pun berkoar menyebut Iker sebagai dewa pelindung desa. Gelar konyol yang bikin sang satria penasaran meski dia cuma menganggapnya angin lalu. Tanpa banyak bacot, dia balik badan, melompat ke atas kudanya dan melempar kata maaf atas keributan barusan. Juancho cuma menjalankan tugas. Sang kapten malah melempar senyum, yakin takdir bakal mempertemukan mereka lagi di ibu kota suci nanti. Dia bahkan berlagak sok pahlawan, menyuruh mereka datang kalau lagi kena masalah. Setelah pamer pesona, rombongan itu cabut, meninggalkan Maylin yang mukanya merah padam nahan malu, padahal cewek itu ngarep banget ada pertumpahan darah. Iker cuma bisa geleng-geleng lihat betapa dramanya cewek satu ini. Adegan beralih. Kini fokus kita pindah ke kelompok yang mulai melanjutkan perjalanan. Bukannya diam, Maylin malah makin nyolot. Terus ngotot kalau Iker itu buronan dan haram hukumnya melepas spesies rendahan macam dia. Tapi mulut pedasnya mendadak kicep. Juancho langsung menyekakma cewek itu, menyindir tajam soal siapa yang sebenarnya pantas disebut ampas di sini. Seakan menggarami luka, Ria ikut mengangguk setuju, bikin Maylin makin melongo tak percaya. Ria sadar betul. Ada jurang kekuatan yang tak masuk akal antara mereka dan monster yang baru saja mereka hadapi. Juancho belak-belakan ngaku dia sudah 3 kali mencoba menyerang kilat, tapi instingnya menjerit bahaya. Iker yang cuma diam masukkan tangan di saku siap memenggalnya sebelum pedang Juancho sempat terhunus. Susah emang mencerna logika dewa begini. Tapi masa bodoh, apresiasi tertinggi buat main karakter badass kita. Gilanya lagi, Juancho sempat memancing kekuatan sucinya. Hasilnya, 0 besar. Aura itu mati kutu di depan Iker. Fakta yang sukses bikin nyali Maylin ciut. Jurus maut yang tadi dipakai buat menyudutkan Juliet terbukti cuma jadi angin lewat kalau sasarannya itu Iker. Ria pun ikut kena getahnya saat mencoba hal yang sama. Bukti mutlak kalau level mereka ibarat semut melawan naga. Di mata Juancho yang veteran, anomali sinting ini cuma bisa disamai oleh komandan tertinggi Ordok Satria. Ria dan Maylin cuma bisa menahan napas syok. Cewek naif itu akhirnya sadar. Mereka baru saja main-main di tepi jurang kematian tanpa tahu diri. Dengan gaya kerennya, si pangeran tampan menegaskan satu hal. Pria tadi adalah monster sejati, sebuah anomali pembawa bencana. Meski begitu, dia memaafkan kecerobohan Maylin. Namanya juga anak baru. Namun soal siapa pembantai penyusup di desa Kodama, insting Juancho kuat menunjuk pada Iker sang pendatang. Otak Maylin sudah membunyikan alarm bahaya, tapi sang kapten tetap santai. Cari ribut sama entitas misterius tanpa info matang, itu namanya bunuh diri konyol. Lagi pula menurut Juancho, aura Iker terlalu kalem buat ukuran orang dengan kekuatan sedahsyat itu. Fokus utama sekarang adalah balik kandang ke ibu kota suci. Panggung mereka di sini sudah kelar. Tapi sebelum cabut, mampir dulu ke markas buat lapor soal urusan bandit. Sepanjang jalan di atas kuda, pikiran sang kapten terus melayang. Terbayang sosok sang dewa pelindung desa Kodama. Andai monster itu bisa ditarik jadi sekutu, urusan negara yang ruwet ini pasti bakal kelar sambil tutup mata. Main karakter kesayangan kita lanjut jalan bareng Juliet. Iker membuka obrolan santai, bilang kalau ksatria kemarin lumayan punya nyali. Dia penasaran, apa semua ksatria suci punya standar kekuatan sebuas itu? Tapi Juliet langsung mematahkan ilusinya. Juancho itu murni barang langka. Di jajaran Ordok Ksatria, cuma elit dari yang terelit yang berhak memanggul gelar ksatria suci. Dan Juancho, dia duduk manis di puncak rantai makanan itu. Biar Iker paham, Juliet menirukan gerakan sang ksatria saat melepas seni spiritualnya kemarin. Sebuah istilah asing yang bikin dahi Iker berkerut bingung. Ternyata di zaman sekarang, pinjam kekuatan roh itu diakui sebagai kekuatan suci. Sementara teknik mengendalikannya disebut metode roh atau seni spiritual. Gampangnya gini, teknologi mesin nano milik Kagura dan Iker dianggap gaib oleh orang sini. Sebuah plot komedi karena otak orang zaman ini belum nyampe ke sana. Iker sadar, sains modern di sini cuma dianggap mitos gila, tapi ingatannya balik ke momen saat Maylin ngamuk soal spesies rendahan. Frasa itu sukses menggelitik rasa penasarannya, dan terungkaplah fakta duniawi ini. Bumi era baru diisi ras campuran. Ada mutan dengan anatomi mirip serangga, sampai wujud yang menyerupai ikan. Konon, dari dongeng nenek moyang, ada ras amfibi murni yang hidup anteng di dasar air atau sembunyi di zona-zona terlarang. Seleksi alam bicara keras.
Semesta memaksa mereka berevolusi demi bertahan hidup. Teori alam super ekstrim ini bikin otak Iker berputar kencang. Logika gilanya jalan. Artinya, sisa-sisa umat manusia di masa lalu justru jadi kelinci percobaan buat siklus evolusi besar-besaran ini. Sebuah lonjakan genetik setelah 100 juta tahun. Tapi pusing memikirkan sains kuno, Iker langsung menarik benang merah yang jauh lebih brutal. Mereka yang gagal berevolusi otomatis dibuang dan dilabeli sebagai ampas masyarakat alias ras rendahan gagal adaptasi. Berarti lemah dan yang lemah layak diinjak. Dianggap parasit negara, takdir ras original ini justru miris. Kebanyakan dari mereka cuma berakhir di pasar gelap sebagai budak murah. Tradisi perbudakan biadab ini bikin darah Iker mendidih. Beda ceritanya dengan Juliet yang punya sudut pandang jauh lebih tajam soal ini. Dengan mata berapi-api cewek itu menolak rasisme. Baginya tak ada beda antara ras elit dan rendahan. Kebencian murni cuma lahir dari ego orang yang takut sama perbedaan. Baginya, semua orang punya keanehan masing-masing. Mendengar itu, Iker diam-diam kagum dengan pola pikir liar gadis kecil ini. Obrolan santai terputus. Sosok misterius mendadak ambruk menghalangi jalan. Kondisinya hancur lebur, tubuhnya penuh luka memar brutal. Bocah itu tersungkur memohon pertolongan. Tanpa ragu sedetik pun, Juliet langsung meresat maju untuk menolongnya. Insting Iker tajam menatapnya. Dia menyadari kejanggalan aneh. Tidak ada telinga hewan atau ciri non-manusia padanya. Kesimpulannya mutlak, dia manusia tulen. Gadis itu babak belur parah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luka sebrutal ini bukan kecelakaan biasa. Juliet memapahnya panik, sementara Iker langsung memusatkan auranya untuk penyembuhan. Sialan, bukannya berterima kasih, gadis itu menempelkan pisau mematikan ke leher Juliet. Bergerak 1 cm saja, nyawa melayang. Keadaan berbalik 180 derajat dari ekspektasi awal sang tokoh utama. Ini mutlak jebakan mematikan. Sambil menahan amarah, matanya memindai radius sekitar, mencari hawa keberadaan musuh yang bersembunyi. Tiba-tiba, sesosok pria muncul dari udara kosong. Dia menyeringai puas, memuji pionnya yang telah menjalankan misi dengan sempurna. Teknik licik itu adalah kamuflase bayangan tingkat tinggi. Memanfaatkan mesin nano pelahap cahaya, alat itu memproyeksikan lingkungan sekitar layaknya jubah gaib absolut. Kelemahan fatalnya cuma satu, ilusi itu hancur total seketika penggunanya bergerak sedikit saja. Tetap saja, trik murahan ini cukup efektif. Sang kapten arogan mulai mengintimidasi, mengejek pakaian mewah Iker dan merendahkannya. Dia menuntut jawaban tajam, dari mana asal-usulnya yang sebenarnya. Tapi jagoan kita sedingin es abadi. Wajahnya datar tanpa emosi, membungkam mulutnya rapat-rapat mengabaikan ocehan sampah itu. Juliet berteriak neri saat si kapten mengancam menggorok lehernya jika Iker berani berontak. Saat Juliet nekat memicu energi mematikannya, Iker menatap tajam dan melarangnya bertindak gegabah detik itu juga. Kekuatan destruktif itu pantang digunakan pada manusia biasa. Juliet kini gemetar, kebingungan setengah mati menghadapi situasi ini. Si kapten bajingan malah tertawa kegirangan. Matanya rakus, menyadari gadis mangsanya ternyata menyimpan energi suci tingkat tinggi. Dia menatap remeh ke arah Iker, menantang apakah Kroce sepertinya juga punya aura sekuat itu. Bukannya marah, jagoan kita malah tersenyum sinis. Dia sengaja bermain-main, berpura-pura menjadi misteri yang tak bisa ditebak. Terpancing emosi oleh kesombongannya, salah satu kroco tolol menendang Iker hingga tersungkur jatuh, menyuruh ras rendahan itu untuk sadar posisi. Sang kapten membentak anak buahnya karena hampir merusak aset dagangan, meskipun sebenarnya mereka yakin budak ini tidak akan laku mahal. Di otak dangkal mereka, mustahil pecundang seperti Iker memiliki energi suci. Bagi mereka, dia cuma sampah rendahan yang tak berguna. Di sisi lain, aura ketakutan mulai merayapi pikiran Juliet. Ciri-ciri komplotan ini 100% cocok dengan sindikat pedagang budak kejam yang pernah diperingatkan oleh rekannya dulu. Tanpa basa-basi, pemimpin bajingan itu memicu sihir pengekangnya. Tepanikan ekstrim meledak, Juliet benar-benar merasa malaikat maut sudah menjemputnya. Firasatnya memburuk, masa depan sebagai budak sudah di depan mata. Transisi layar berubah konyol. Iker dengan santainya membangunkan Juliet dari tidur pulas. Pemandangannya absurd.
Bajingan-bajingan itu melucuti semua perlengkapannya, meninggalkan tokoh utama kita setengah telanjang hanya berbalut celana dalam kebanggaannya. Secara fisik Juliet aman, tapi otaknya kacau memikirkan lokasi neraka ini. Penjara bawah tanah ini bau amis, jelas menjadi tempat pengampungan para budak malang. Dengan gaya rebahan santai, Iker menjelaskan ini adalah sarang utama musuh. Dia bahkan menunjuk kumpulan tawanan putus asa di sudut jeruji besi. Kondisi mereka mengenaskan, bagaikan mayat hidup dari ras rendahan. Atmosfer penjara ini sungguh gelap, mencekik, dan penuh aura keputusasaan. Namun fokus mata Juliet malah buyar ke arah yang salah. Ketimbang memikirkan nasib sial mereka, dia lebih syok melihat pria ini bersandar tenang, memamerkan dada telanjangnya tanpa beban sama sekali. Iker beralasan para preman itu merampas pakaiannya karena menganggap gayanya terlalu mencolok. Juliet geleng-geleng kepala melihat betapa tebal muka pria ini walau cuma pakai celana dalam. Anehnya, bagi Iker gaya minimalis begini justru terasa sangat nyaman. Tapi ada teka-teki yang lebih mengganjal di benak Juliet. Kenapa sang monster ini pura-pura lemah saat diserang tadi? Dengan energi dewanya, dia bisa meratakan kroco itu dalam sekali tebas. Belum sempat terjawab, jeruji terbuka. Gadis pengkhianat tadi muncul membawakan sisa makanan. Dia menyodorkan piring itu dengan tatapan kosong. Juliet menatapnya penuh kebencian, sementara si gadis diam saja, pasrah karena tahu pengampunan adalah hal yang mustahil. Emosi Juliet yang lugu meledak-ledak. Namun, Iker melempar kalimat di luar nalar yang membuat gadis berambut biru itu langsung mati kutu keheranan. Iker justru memujinya sebagai gadis berhati malaikat. Sang pengkhianat gemetar tak bisa berkata-kata, sementara jagoan kita mulai membongkar deduksi tajamnya. Penjahat berdarah dingin tidak akan pernah peduli soal rasa benci atau pengampunan dosa. Hati mereka sudah mati rasa. Rasa bersalah di mata gadis ini membuktikan dia bukan monster. Setelah ceramah singkat itu, sang jagoan setengah telanjang ini memutuskan sandiwaranya sudah tamat. Ototnya menegang. Dia mencengkeram jeruji baja itu, lalu melengkungkannya perlahan bagai kawat mainan sampai hancur terbuka. Rahang si rambut biru nyaris lepas melihat kekuatan absurd ini. Ini semua sudah masuk dalam rencananya. Dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap hanya demi memancing gadis ini agar bisa diinterogasi berdua. Otak Juliet belum memproses situasinya, tapi insting tajam Iker sudah menangkap kebenarannya. Gadis malang ini hanyalah pion yang sedang diperas abis-abisan. Fakta brutalnya, sosok yang sangat dia sayangi sedang disandra di dalam neraka ini, memaksanya menjadi anjing peliharaan para preman demi bertahan hidup. Wajah gadis itu pucat pasi ketakutan. Deduksi gila Iker 100% akurat. Detik berikutnya, sang tokoh utama bersiap melancarkan aksi yang jauh lebih mengejutkan. Energi penyembuh mengalir perlahan, menutup luka gadis itu. Cowok ini menjelaskan logika sederhananya. Dia sengaja masuk ke perangkap mematikan ini hanya karena tahu luka fisik gadis itu 100% nyata. Logika jalanan membuktikan segalanya. Kriminal paling sampah sekalipun takkan menyiksa rekannya sendiri hingga sekarat. Sejak awal, cowok ini tahu si gadis cuma pion yang dipaksa tunduk. Kalimat tajam Iker langsung menghantam mentalnya. Rasa bersalah mencekik gadis itu. Sambil gemetar, dia membongkar kebenarannya. Adik kecilnya Nino diculik oleh 6 bajingan sialan itu. Para keparat itu mengancam akan menjual adiknya ke luar negeri jika dia berani melawan. Mereka menjamin si gadis tak akan pernah melihat adiknya lagi. Pertahanannya hancur, air matanya tumpah menderas. Sambil terisak, dia membongkar fakta bahwa para bajingan inilah yang membantai orang tuanya. Kini, sang adik satu-satunya alasan dia hidup. Mendengar tragedi berdarah itu, aura Iker berubah drastis. Atmosfer ruangan mendadak berat mencekik. Kemarahan murni mulai mendidih di dalam nadinya. Detik itu juga, Juliet sadar penuh. Cowok ini tak pernah berniat tertangkap. Dia sengaja masuk ke kandang singa demi menyelamatkan semua tawanan di sana. Tapi dia menyadari satu fakta pahit. Para penjahat ibarat parasit mematikan. Biarkan satu lolos, mereka pasti bangkit dan menebar neraka yang jauh lebih buruk. Karena itulah, Iker tak sudi memberi ampun. Singkatnya, dia bakal meremukan semua kecoak ini dalam satu malam penuh darah. Tanpa aba-aba, satu hantaman brutal melesat dari titik buta.
Pukulan maut itu langsung membuat si preman berbulu tepar mencium lantai, hilang kesadaran total. Jalan kini terbuka lebar, saatnya memberi neraka pada para sampah ini. Iker membaca pikiran penjahat lebih tajam dari siapapun dan malam ini tak ada yang lolos. Semua misteri ini akan terjawab jika kita memutar balik waktu menuju 100 juta tahun di masa lalu. Di era purba, saat peradaban manusia menyentuh puncak evolusi teknologi dewa. Saat itu, sang karakter utama hidup hancur lebur dan tak punya apapun. Awalnya, dia hanya ingin mengagumi ilusi keadilan di dunia ini. Namun, kepolosan itu segera hancur, digantikan oleh realita gelap yang bikin merinding. Fakta pahitnya, dunia yang masih meneriakan keadilan selalu dipenuhi parasit jahat. Sekumpulan iblis yang siap memburunya kapan saja tanpa ampun. Bisa hidup normal adalah kemewahan mutlak. Sayangnya, tumbuh di medan neraka membuat cowok ini tak pernah merasakan satu hari pun kedamaian yang dia dambakan. Karena itulah, tiap kali ada bajingan yang berani cari mati dengannya, cowok ini langsung melepas rantai pembatasnya. Dia meremukkan musuhnya dengan dominasi mutlak, menghancurkan tulang mereka tanpa belas kasihan selama bertahun-tahun dalam pertumpahan darah. Kemanapun kakinya melangkah, dia menjelma jadi algojo para pendosa, menghabisi perusak kedamaian secara brutal. Hingga suatu hari, muncul pria dengan filosofi bertolak belakang. Pria itu yakin 100% bahwa Iker terlahir di dimensi yang salah, dan memori kelam itulah yang menyeret kita kembali ke pertempuran gila saat ini. Kini, sang karakter utama maju dengan aura dominasi yang bikin merinding. Melangkah santai menghampiri para pecundang bak dewa kematian. Sementara mayat musuhnya mulai menggunung di sekitarnya. Cowok kita ini cuma mau mendongkrak rekor pembantaiannya. Malas merespon omong kosong, dia mencengkram satu bajingan dan melemparnya bak peluru ke arah gerombolan musuh. Di detik preman lain menangkap tubuh temannya itu, Iker melesat membelah angin bagai kilat hitam. Dia mendaratkan tendangan brutal yang meremukkan musuh lainnya. Teman-temannya langsung pucat pasi, gemetar ketakutan. Mereka menyaksikan Iker menghempaskan rekannya hingga menjebol dinding dan meninggalkan kawah raksasa. Pada titik ini, sang protagonis lebih mirip monster haus darah daripada manusia. Monster yang tak tahu cara menarik rem. Panik setengah mati, penjahat itu mencoba kabur tapi percuma. Para tawanan di lantai dasar hanya bisa merinding pucat. Mereka mendengar jeritan histeris yang menggema dari neraka di atas mereka. Si gadis berambut biru sadar jeritan tersebut milik para penculiknya. Dia mulai gemetar, bertanya-tanya siapa sebenarnya monster bernama Iker ini. Tapi Juliet malah tersenyum penuh ketenangan. Cowok itu tak ubahnya dewa kematian di tengah manusia fana. Tak ada yang perlu ditakutkan. Iker akan membereskan semua sampah ini sendirian dan tugas mereka hanyalah patuh pada rute pelariannya. Namun tetap saja, aura membunuh sang penyelamat membuat gadis itu tak bisa berhenti gemetar ketakutan. Lagi pula, bos bandit itu jelas bukan kecoak sembarangan. Bajingan itu punya bakat mengerikan dalam sihir suci tingkat dewa. Di pertarungan otot murni, mustahil ada yang bisa meremukkannya. Tapi saat Kuar, si gadis berambut biru masih sibuk dengan kepanikan tak bergunanya, jagoan kita sudah membuat sang bos berlutut gemetar di depannya. Dengan wajah pucat pasi dan putus asa, si bos bandit menangis memohon ampun agar Iker berhenti. Dia menyodorkan gunungan uang demi menyelamatkan nyawanya. Merasa belum cukup, dia menawarkan budak sebagai jaminan. Gilanya, adik Poart, yaitu Nino, adalah salah satu budak di ruangan itu. Mendengar kata budak, rasa muak Iker seketika meledak. Sebagai balasan, dia mengeksekusi satu preman lagi tepat di depan mata si bos. Otak bos bandit itu gagal memproses mimpi buruk ini. Bahkan sihir spiritual andalannya tak bisa menembus aura tekanan Iker. Tapi ada satu misteri yang lebih gila. Dari mana Iker mendapatkan kekuatan monster seperti ini? Tersenyum meremehkan, Iker menyebutnya penjahat kelas teri. Karena penjahat sejati tahu kapan harus angkat kaki saat lawannya berada di level dewa. Tapi gerombolan bajingan di depannya ini hanyalah sekumpulan sampah bodoh yang jauh berbeda. Idiot sombong yang merendahkan nyawa orang sambil berhalusinasi bisa menang. Dan saat sadar ajal sudah di depan mata, mereka malah merengek terseduh-seduh mengemis belas kasihan. Serangan mental dari Iker ini benar-benar menghancurkan sisa harga diri mereka dengan sangat memuaskan.
Didorong rasa takut mati, si bos bandit akhirnya berlari terbirit-birit. Dia melesat ke lift, menarik tuas darurat, dan melepaskan senjata rahasianya. Sesosok monster buas yang dikurung dalam kegelapan. Iker sedikit tersentak melihat monster koruptor buas di sana. Binatang mutan berkekuatan gila yang tadinya dibeli khusus untuk seorang bangsawan elit. Satu hal konyol yang bikin garuk-garuk kepala. Bagaimana bisa Arnold Schwarzenegger versi ungu ini tak pernah menjebol sangkar besinya sejak dulu? Bos bandit itu tertawa gila, merasa di atas angin. Dia berharap kekacauan mutlak meledak saat si koruptor mengaum keras layaknya seorang putri. Serangan maut pertama langsung dilancarkan. Si koruptor mengayunkan hantaman raksasa berniat meratakan Iker dengan lantai. Tapi serangannya ditangkis telak dan secara tak sengaja mengekspos otot pantat raksasanya yang super kekar. Mata bos bandit membelalak, no copot. Dia benar-benar kehabisan kata-kata menyaksikan kekuatan absurd dari pantat Iker. Lebih tepatnya, mereka harus tunduk pada kekuatan otot gilanya. Sementara itu, Iker tersenyum angkuh menjelaskan, sejak lahir, fisiknya sudah setingkat dewa. Serat ototnya mutlak jauh di atas manusia biasa. Kini, giliran pembantaiannya dimulai. Lewat satu tendangan santai, dia bikin monster itu terpental jauh. Dia bersumpah bakal ngelepas kekuatan aslinya. Gila, cowok ini nembakin gelombang aura penghancur ala Kamehameha. Monsternya hancur lebur cuma dalam satu serangan mutlak. Ujung-ujungnya, si bos bandit yang tadi banyak bacot kembali berlutut gemetar di posisi awalnya bak pecundang sejati. Agak aneh emang. Iker menatapnya dingin, penasaran apa yang bakal dilakuin sampah menyedihkan ini sekarang. Terpojok abis-abisan, si brengsek ini nekat kabur lagi sambil mengemis ampunan nyawa dengan sangat menyedihkan. Tapi sang raja rambut putih kita langsung menghantam wajahnya lewat pukulan mematikan. Dia menyuruh sampah itu sadar dari mimpi siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harapannya tanpa sisa ampun sedikit pun. Masalah beres, Iker kembali memakai bajunya, membiarkan auranya makin mendominasi. Tanpa basa-basi, dia langsung minta maaf ke anak-anak karena bikin mereka menunggu terlalu lama. Sekarang, waktunya mengurus hal yang paling krusial. Dia butuh bukti telak atas kejahatan para bandit keparat ini. Saat membongkar laci, dia menemukan tumpukan catatan rahasia yang mencurigakan. Sekilas, siapapun pasti mengira si pemiliknya baru saja memenangkan lotre gila-gilaan. Tapi realitanya beda jauh. Jagoan kita malah kebingungan setengah mati baca tulisan sialan itu. Bahasa aneh itu benar-benar di luar nalar. Dia terlalu fokus berjuang memecahkan sandi gila tersebut sampai sama sekali lupa menggunakan Juliet untuk meminta bantuan. Meski begitu, Iker masih gagal paham kenapa bandit tenik itu memanfaatkan pihak korup. Demi mencari petunjuk pasti, dia nekat membedah sisa-sisa bangkai monster yang baru dibantainya. Bingo! Berkat tindakan itu, dia berhasil meretas sistem kamera mesin nano yang bertebaran melayang di udara. Niat awalnya cuma mengecek rekam jejak seminggu terakhir, tapi di tengah pemutaran video, sebuah adegan gila tiba-tiba sukses mengunci fokus perhatiannya. Bangsat! Ternyata ada bangsawan yang sengaja membawa monster buas itu kemari. Saat ditanya soal niat busuk aslinya, pria sombong itu justru memilih bungkam 1000 bahasa. Bukannya menjawab, dia malah meninggalkan sebuah petunjuk yang sangat kelam. Dia mengisyaratkan kehancuran negara ini sudah di depan mata. Iker langsung mengukir ancaman itu di kepalanya. Layar penceritaan kini berpindah ke bocah-bocah yang sukses kabur dari neraka itu. Momen haru pecah. Si gadis rambut biru akhirnya bisa memeluk adik kecilnya lagi. Mereka berpelukan sangat erat cukup lama, menangis lega saat menyadari tubuh kecil mereka selamat tanpa luka parah sedikit pun. Setelah itu, gadis kecil tersebut menatap Iker dengan mata berbinar bagai memandang dewa penyelamat. Hatinya meluap dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Tapi jagoan kita malah risih dipuja begitu. Dia menolak keras gelarnya, "Gue bukan dewa, makasih." Namun tiba-tiba radar kewaspadaannya sukses menangkap sesuatu yang baru. Di saat bersamaan, pasukan berseragam merah mulai meringkus sisa-sisa gerombolan bandit. Dilihat dari aura kuatnya, mereka jelas petarung resmi dari pihak guild. Dan sosok gahar dengan rambut serta janggut epik di sana. Pria itu bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sang master guild penjaga kota ini. Tatapan tajam pria gagah itu terkunci pada Iker. Dia langsung mendekat dan menginterogasi peran sang jagoan utama dalam insiden pertumpahan darah ini. Cowok kita mengangguk santai membenarkannya.
Sang ketua pun memperkenalkan diri secara formal sebagai Padrak sang Master Guild, lalu memberikan penghormatan tulus. Tapi saat memindai tubuh Iker, Padrak langsung menelan ludah terkejut. Gila, nalar sang master tidak sampai. Bagaimana bisa ada orang yang membantai gerombolan musuh sebesar itu tanpa tergores satu pukulan pun? Biar tampannya terlihat layaknya ras rendahan biasa, insting tempur Padrak menjerit keras. Pemuda mematikan di depannya ini adalah monster yang haram untuk diusik. Padrak lalu menjelaskan dampak kekacauan masif ini. Permintaan misi pembasmian para bandit keparat sedang meledak gila-gilaan, mencapai titik puncaknya di seluruh penjuru kota. Fakta itu sukses memancing rasa penasaran Iker. Bukannya itu tugas mutlak penguasa wilayah untuk memenjarakan para kriminal? Mendengar kenaifan itu, sang master malah tertawa getir. Di dunia ini, penguasa kota sekalipun sama sekali tidak sekuat itu. Urusan membasmi penjahat mutlak murni ada di tangan pasukan guild yang terikat sumpah darah pada sang raja. Bahkan jika sang penguasa wilayah bumi, Tuan Champion, nekat melakukan tindakan kriminal, pihak guild berhak penuh melaporkannya langsung ke tahta. Padrak menjelaskan dengan sangat meyakinkan. Sementara itu, otak Iker sibuk menyamakan sistem hukum usang ini dengan dunianya 100 juta tahun lalu. Di otaknya, kesimpulannya sangat simpel. Tuan Tanah cuma sekedar numpang nama menjadi wali kota, sedangkan petarung guild yang bertindak murni layaknya aparat polisi brutal. Walau situasinya begitu, insting liar Iker tetap tak bisa menahan rasa curiga tajamnya pada Tuan Champion. Tanpa ragu, dia melemparkan setumpuk dokumen rahasia sitaan dari markas musuh. Dia menantang sang master untuk mengecek kegunaannya. Padrak menarik satu kertas dan mulai membaca dengan teliti. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Kertas lusuh itu ternyata merupakan daftar hitam super lengkap dari para elit yang bermain kotor dengan kaum bandit. Dengan bukti mutlak ini, mereka bisa meratakan semua tikus berdasi itu. Iker menyeringai sinis, memastikan apakah nama sang penguasa kota ada di sana. Tapi, kejutannya sungguh di luar nalar. Nama Tuan Champion bersih tak bersisa di kertas manapun. Kalaupun bajingan itu memang dalang aslinya, dia sangat jenius dalam menghapus jejak kejahatannya. Saat ini, Iker terpaksa mundur selangkah dari misteri teka-teki itu. Misi penyelamatan para budak sudah selesai, sekarang dia menuntut kejelasan soal masa depan mereka. Sang Master Guild lalu berjanji akan bertanggung jawab memulangkan setiap tawanan menuju rumah mereka masing-masing. Syaratnya cuma satu, harus ada dokumen laporan orang hilang. Sialnya, bagi sebatang kara yang tak punya keluarga atau riwayat, dunia ini tak menyediakan rumah untuk pulang. Sistem keparat. Celah busuk ini jelas menghancurkan nasib bocah malang seperti Powar dan adiknya Nino yang sudah resmi menjadi yatim piatu. Karena itu Iker mendesak ketersediaan panti asuhan untuk tempat mereka berlindung. Tapi kenyataan menamparnya makin keras. Di zaman purba ini tak ada satupun tempat perlindungan beradab. Padrak cuma bisa mengusahakan lowongan kuli kasar. Tragisnya, kasta rendahan mereka membuat urusan kerjaan sekalipun akan menjadi rintangan mematikan. Anak-anak malang itu langsung menunduk pasrah dengan tatapan kosong. Di sisi lain, Iker menggertakkan gigi menahan muak. Ternyata kebusukan sistem dunia ini masih sama persis seperti penderitaan di masa lalu. Dia pantang ninggalin mereka meski tanpa kerjaan. Tiba-tiba sebuah ide gila melintas. Iker nantangin mereka. Mau kerja keras kalau ada peluang. Powar mengangguk mantap, siap tempur. Nyali itu ngingetin Iker sama Huanco, kesatria emas yang pernah janji bakal ngebantu. Pindah ke ibu kota suci Curani, markas utama tempat Juanco berada sekarang. Kesatria suci itu baru pulang, tapi tiba-tiba merinding hebat. Sampai di mansion, dia langsung nyuruh pasukannya rebahan total. Masuk ke kamarnya, pelayan dan pengawal nyambut dengan hormat. Pertanyaan pertamanya, ada laporan baru? Tapi ngelihat muka tegang anak buahnya, dia sadar ada yang gak beres. Kepala pelayan minta maaf bala kabar buruk. Di atas sana, adiknya menatap tajam dengan aura membunuh. Begitu baca laporannya, Juanco langsung pusing 7 keliling. Bencana ini di luar nalar. Ada penyusup ngamuk di dalam ibu kota, tapi kebobolannya gerbang bukan masalah utamanya. Masalah aslinya, siapa pengkhianat yang masukin monster itu? Instingnya curiga sama petinggi curang Akademi Harnisk. Intinya, Juanco butuh banget orang kuat, garis miring rekan yang bisa beresin kekacauan ibu kota ini. Dan takdir emang lucu. Tepat saat itu, party Iker lagi jalan nebut ke sana.
3 hari misi pembantaian lewat sekejap. Puar mulai overthinking. Apa ras rendahan kayak mereka bisa dapat kerjaan di Kurumani? Iker langsung nenangin dia dengan santai. Bisa baca tulis aja udah jadi senjata mematikan. Dia terus nyemangatin biar mental Puar makin baja. Tiba-tiba Juliet nunjuk ke depan. Ibu kota udah di depan mata. Pas dongak, rahang Iker sampai jatuh. Kemegahan ibu kota suci itu benar-benar bikin merinding. Begitu malam turun, party kita akhirnya nembus gerbang utama. Di dalam super rame, pedagang teriak. Orang lalu lalang, suasananya pecah banget. Juliet bilang kota ini pusatnya barang impor. Barang apa aja ada, termasuk baju kodama yang pernah mereka bahas. Mata Iker melotot penasaran, ngeliat gerombolan mutan serangga di keramaian itu. Berbagai ras ngumpul jadi satu. Jalanan super bersih dan sekuritinya bukan kaleng-kaleng. Kelihatannya Kurumani itu kota utopia. Tapi tunggu dulu, sisi gelap kota ini tetap aja bau busuk. Insting Iker langsung sadar. Sehebat apapun zamannya, sampah masyarakat bakal selalu ada. Nggak lama Iker nanya soal ujian masuk akademi. Juliet jawab santai, minggu depan mulai, berarti mereka harus nganggur beberapa hari. Tapi diam-diam ada kuping yang nguping obrolan mereka. Cewek pirang ngelirik sinis. Dia ngeremehin party ini yang berani mimpi masuk akademi harnis, padahal cuma ras rendahan. Pindah ke kamar hotel, Juliet dan Nino langsung nyungsep ke kasur empuk tanpa babi bu. Akhirnya bisa rebahan elit, target pertama. Iker nembus ibu kota sukses besar. Tapi otaknya muter lagi. Terus abis ini ngapain? Beda zaman, tapi masalah utamanya tetap sama. Uang, mereka butuh modal hidup. Looting dari bandit emang lumayan, tapi ngidupin 4 perut jelas bikin kantong jebol. Belum lagi ada masalah mendesak di depan mata. Nyari loker buat anak-anak. Harusnya Juanco bisa bantu, tapi mereka buta map dan gak punya ordal sama sekali. Otak Iker nyusun strategi. Dari semua misi, nyelidikin monster koruptor itu prioritas harga mati. Di zaman ini ada orang gila yang manfaatin monster itu. Ini ancaman level bencana. Koruptor terlalu liar buat dibiarin. Iker bersumpah nggak bakal biarin kiamat keulang lagi. Dia iseng nanya ke Juliet, gimana caranya warga sini nyari informasi rahasia? Jawabannya simple, baca buku atau tanya sepuh. Sialnya buku itu barang mewah. Dulu aja warga desa harus patungan belinya. Untungnya ibu kota punya fasilitas dewa, perpustakaan raksasa yang nyimpan segudang rahasia. Iker nyeringai lebar. Kalau bisa masuk situ, jejak lab rahasia Kagura pasti ketahuan. Tapi pas sampai meja resepsionis, ekspektasinya hancur. Penjaganya nolak mentah-mentah tanpa basa-basi. Buku itu harta suci negara, rakyat jelata. Kayak mereka dilarang keras masuk. Akses cuma buat anak akademi elit atau bangsawan. Rencana Iker berantakan lagi. Parahnya, Juliet ngejek dengan senyum watados. Realitanya menampar keras, Iker buta huruf. Percuma maksa kalau baca abjad aja masih meraba-raba. MC kita cuma bisa garuk-garuk kepala, pusing ngadepin ujian yang mustahil ditembus ini. Tanpa disadari, 2 sosok berjubah mengintai bak bayangan. Mereka merencanakan sebuah misi berdarah, lalu perlahan mulai mendekat. Sok akrab memulai obrolan, tapi sapaan ramah itu malah diganti serangan mematikan. Sebuah pukulan keras langsung mengarah ke wajah Iker. Dengan refleks tingkat dewa, Iker menangkap tinju itu. Dia tersenyum meremehkan, mengejek si pengecut yang punya cara perkenalan super kampungan. Katanya keamanan kota ini luar biasa. Nyatanya, preman jalanan masih bisa menyerang seenaknya di tengah keramaian. Cih, menyedihkan. Tapi si bajingan ini belum menyerah. Iker dengan santai menangkis tinjunya, sekaligus membelokkan ledakan aura sihir di balik serangannya. Si penyerang malah memuji insting tajam Iker dengan congkak. Di sisi lain, Poar mematung kebingungan. Otaknya gagal mencerna bagaimana para pecundang ini berani memakai kekuatan suci terang-terangan di zona sipil. Awalnya bingung dengan tingkah para pecundang ini, Iker akhirnya sadar. Ada harga buronan untuk kepalanya. Anehnya, fakta ini malah membuatnya menyeringai. Preman-preman itu mengancam mereka untuk angkat kaki dari ibu kota. Namun Iker tak gentar sedikit pun dan malah menantang mereka maju. Dia membanting sampah itu ke aspal dengan brutal. Setelah memberi pelajaran mematikan, tatapannya beralih pada musuh kedua yang nekat menembakkan sihir.
Iker bahkan tak sudi menghindar. Dia malah menahan ledakan serangan itu tepat di depannya. Ledakan menciptakan kepulan asap. Si penyerang mengira sukses. Namun sialnya, sebuah tangan iblis menembus asap, mencekik lehernya hingga terangkat ke udara. Dengan tatapan membunuh, Iker mengejek betapa lemahnya sampah-sampah ini yang punya nyali menantangnya. Sementara itu, pria yang dicekik hanya membatin panik. Bagaimana mungkin ras tingkat rendah sekuat monster ini? Tepat saat itu, ksatria elit muncul membubarkan arena berdarah tersebut. Di depan, Maylin menatap sinis karena hari liburnya hancur. Anehnya, dia mengabaikan para penyerang itu. Target utamanya hanya satu, menyeret Juliet dan Iker ke penjara secepat mungkin. Lucunya, insiden ini justru berbalik menguntungkannya. Iker memanfaatkannya untuk membuat drama epik demi memancing koneksi Kapten Juancho. Padahal saat itu, Maylin sedang berteriak murka di depan wajahnya. Usai melerai pertarungan, tatapan tajam Maylin langsung mengunci sosok Iker. Wajahnya berseri penuh kemenangan. Dia yakin akhirnya berhasil meringkus Iker, si spesies rendahan yang lagi-lagi bikin rusuh di wilayahnya. Baru saja mau menceramahinya, seorang saksi demi Yuman berani maju. Dia menegaskan bahwa bukan Iker yang memulai pertarungan gila ini. Faktanya, Iker murni merupakan korban dari serangan mendadak itu dan hanya bisa membela diri. Mendengar hal itu, Maylin memelototi para penyerang dan seketika mengenali wajah busuk mereka. Mereka cuma junior pembuat masalah dari Akademi Harn. Sambil berdoa adik sang Kapten Suci tak terlibat, Iker malah santai bertanya apa Maylin sedang patroli. Iker menyindirnya dengan sombong, mengingatkan bahwa tugas receh berkeliling kota biasanya diurus oleh para kacung serikat. Maylin membalas tenang, beralasan hanya menjalankan kewajiban malam menjaga ketertiban, sekalian mampir ke kafe langganan. Namun setelah melihat sendiri bagaimana Iker membantai siswa elit akademi, pola pikir arogan Maylin mulai goyah. Jangan-jangan insting kajam kaptennya tentang manusia rendahan ini terbukti benar dan bukan omong kosong belaka. Meski begitu, Maylin buru-buru menutup kasusnya dan memperingatkan Iker dengan nada tinggi agar berhenti mencari gara-gara. Tapi Iker takkan melepaskannya begitu saja. Sambil menyeringai, dia menuntut Bikawa langsung menemui Kapten Juancho, sang legenda. Tak lama, mantan manusia itu akhirnya berhadapan tatap muka dengan Juancho, sang kapten divisi 7. Tanpa basa-basi, Iker menatap tajam meminta sang kapten mempekerjakan mereka, menagih janji bantuan dari Juancho sebelumnya. Saat kapten bertanya asal-usul anak-anak itu, Iker mengaku telah membasmi bandit buronan Juancho, meringkusnya, lalu melemparnya ke serikat. Kabar ini sukses membuat Juancho terguncang. Dia tak habis pikir bagaimana ras rendahan mampu melakukan pencapaian segila itu dalam waktu singkat. Iker menambahkan alasannya membawa Nino dan kakaknya Poar. Mereka sebatang kara tanpa pelindung di dunia yang kejam ini. Terlebih lagi status ras rendahan pasti mengundang siksaan masyarakat. Karena itu dia mendesak sang kapten untuk memberi anak-anak ini pekerjaan. Dengan tenang Juancho mengingatkan bahwa dia tak punya kewajiban untuk melindungi mereka. Tapi Iker dengan gagah mengambil alih semua tanggung jawab. Keberanian gila ini memancing ketertarikan kapten, sementara anak-anak itu menatap dewa penyelamatnya dengan haru. Di detik krusial itu, sebuah rencana brilian muncul. Sang kapten menyeringai dan mengajukan syarat mutlak pada Iker. Anak-anak itu diizinkan bekerja di kediamannya, asalkan Iker bersedia menjadi instruktur di akademi. Tanpa keraguan sedetik pun, Iker langsung setuju. Tak lama berselang, baju lusuh anak-anak itu berganti menjadi seragam pelayan yang layak. Poar membungkuk penuh syukur, sementara Juancho memberi titah mutlak pada pelayannya untuk mendidik mereka tanpa diskriminasi kasta. Sambil pergi, Iker langsung menanyakan jebakan di balik posisi instruktur ini. Juancho tertawa, mengakui instingnya untuk mempercayai Iker, walau asal-usulnya sangat misterius. Lalu, misi rahasianya terbongkar. Iker ditugaskan untuk menyusup secara diam-diam ke dalam Akademi Harnis. Mendengar hal itu, tatapan Iker menajam. Dia menuntut penjelasan pasti. Juancho pun mulai membongkar kekacauan yang terjadi di ibu kota.
Perang dingin berdarah tengah merayap dalam bayangan. Berbagai faksi memperebutkan tahta, sementara sang raja terbaring sekarat menunggu ajalnya tiba. Bukan sekadar rebutan warisan biasa. Para bajingan tanpa hak darah pun ikut campur. Rakus ingin merampas kekuasaan mutlak itu. Menurut Juancho, lintah darat ini sangat berbahaya. Parahnya lagi, mereka memanfaatkan para koruptor atau yang disebut penjajah sebagai senjata mematikan. Iker langsung teringat pada Lord Sapan. Insting bertarungnya bergejolak. Dia sadar ada ancaman yang jauh lebih merepotkan dari pria itu. Juancho menegaskan misinya. Dia bersumpah akan menguliti kedok para pengkhianat itu dan menghancurkan markas rahasia mereka hingga tak tersisa. Target utamanya adalah Akademi Harnisk. Tiba-tiba, sang kapten mengetuk pintu. Dia memperkenalkan Iker pada adik perempuannya, Milia de la Espria. Juancho menugaskan Milia sebagai pemandu ke akademi tersebut. Namun, tak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk memamerkan sifat aslinya. Dengan mulut berbisa, dia merendahkan Iker sebagai ras rendahan yang menjijikkan, persis seperti hinaan yang dilontarkan Maylin sebelumnya. Juancho panik dan memarahi adiknya atas kelancangan itu. Tapi Milia bersikeras menolak. Dia ogah misi penting ini diserahkan pada pecundang. Iker membalas kesombongan itu dengan tatapan tajam nan dingin. Sang kapten pucak pasi, lalu menunduk memohon maaf atas kelakuan adiknya. Maylin berbisik pelan ke telinga Iker. Dia mengakui bakat luar biasa Milia, tapi memperingatkan soal kebencian mendarah dagingnya pada ras rendahan. Gadis sombong itu terus menyemburkan racun. Dia meremehkan Iker abis-abisan, menganggapnya sampah yang tak pantas menjadi seorang instruktur akademi. Kepolosan Juliet justru memperkeruh suasana. Dengan santainya, dia membocorkan rahasia konyol bahwa instruktur hebatnya itu bahkan buta huruf. Tapi dia buru-buru memuji kekuatan monster milik Iker. Mendengar celotehan Juliet itu, sebuah ingatan penting mendadak menghantam pikiran Maylin. Kesadarannya meledak. Dia baru ingat kalau Milia adalah dalang di balik layar, orang yang menghasut murid akademi untuk menyerang Juancho. Sang kapten menunduk malu dan terus meminta maaf. Dia berjanji akan menghukum keras adiknya yang keras kepala itu. Bosan dengan drama murahan ini, Iker mengalihkan pembicaraan. Dia menatap Juancho tajam, menanyakan materi apa yang sebenarnya harus dia ajarkan. Juancho memuji kendali seni spiritual Iker yang mengerikan. Dia yakin Iker sangat pantas mengajarkan dasar-dasarnya. Lalu dia menyebutkan 4 pilar utamanya: api, petir, es, dan penyembuhan. Di era ini, menguasai 2 elemen saja sudah dianggap sebagai kejeniusan mutlak bagi manusia biasa. Mendengar hal remeh itu, Iker terdiam memendam tawa. Jika fondasi era ini hanya sebatas 4 elemen konyol itu, berarti bos bandit yang dia bantai sebelumnya adalah seorang jenius. Teknik bandit itu bahkan bisa disebut seni spiritual tingkat tinggi di sini. Iker tersenyum buaya. Dia siap merombak total sistem kekuatan era ini.